Sallu kama ra'aitumuni usolli. Masih kitab sholat bab berjamaah dan imamah. Kemarin kita bicarakan tentang orang yang semangat untuk sholat berjamaah sampai dia melakukan apa yang dilakukan oleh imam padahal belum masuk saf. Ruku tadi memperkeneh juga ruku. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah menambah semangatmu ngantong kegituan dik. Kalau sudah iqomah tidak usah terburu-buru. Sebab kalau terburu-buru itu pilihan salah, pilih di soredan, tenang saja begitu. Jangan merasa rugi ketika masuk saf, imam sudah baca Fatihah, wah rugi. Kewe ngantosan rakaat kedua, ya. Tidak begitu. Tapi ketika kita masuk saf dan imam sudah baca Fatihah misalnya, maka ikutilah. Dan akan berbeda orang yang masuk ketika salat, ketika imam sudah membaca Al-Fatihah dengan ketika imam sudah baca surat yang lain. Beda. Sedikit saja itu perbedaan itu akan banyak pahalanya. Seperti halnya orang yang masuk masjid pada hari Jumat, itu yang pertama dengan yang kedua itu beda. Yang duduk di depan dengan yang saf kedua juga beda. Bahkan kata Rasulullah yang pertama itu seperti orang yang mengorbankan seekor unta, dan unta itu 10 kambing. Kalau dengan saham sekarang itu 35 juta. Tapi yang masuk kedua sapi itu kan 7 kali 3 20 hiji. Itu bedanya juga antara yang pertama dengan yang kedua itu sudah juta. Apalagi kalau sapi itu 30 juta, 21 juta, karena domba 3 juta, 18 juta. Karena itu jangan merasa rugi. Ada orang yang sholat maghrib kan 3 rakaat, kita tahiyatnya 4 kali atuh. Sebab ketika masuk imam sedang tahiyat, kemudian berjamaah lagi, tahiyat deui, baru dia masuk rakaat kedua tahiyat, rakaat ketiga tahiyat. Allah Subhanahu wa taala akan menilai, bahkan setiap langkah ke masjid itu akan mengangkat 1 derajat dan menghapus 1 kesalahan urang keseueur. Sekarang hadis nomor 446. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli wa ma kana aqsara fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Shahahahu Ibnu Hibban. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Perlu diketahui bahwa Ubay bin Ka'ab itu adalah ahli Quran. Beliau hafal Quran. Bacaannya juga tartil. Dan beliau adalah sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorangnya.
Kemudian beliau juga yang masuk tim untuk penulisan Al-Quran pada zaman Abu Bakar sampai yang kita kenal sekarang itu. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, itu banyak orang yang sholat taraweh berkelompok. Kalau kita barangkali ya kompleknya itu, ya mah komplek D gitu kan. Ya orang wetan, orang mana gitu. Berkelompok datangnya juga tidak berbareng. Kata Umar bin Khattab, bagaimana kalau kita sepakati saja sholat tarawih itu satu imam? Maka yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi, kalau tidak pakai baris, kadang-kadang orang menyebutnya Abi. Sama itu Abi dengan Ubay itu. Hanya beda harokat. Maka kata Umar bin Khattab, nah sebaik-baik cara ini daripada berkelompok tarik suaranya, ini tarik suaranya gitu. Itu tarawih memang sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW itu sudah ada berjamaah. Dan dia kan tidak tahu jamnya, datang nanti gitu. Sok cenah hijikeun. Kata Umar bin Khattab, sebaik-baik bid'ah ini. Ya, bid'ah itu artinya cara. Jadi bid'ah itu kalau melihat satu kata bahasa Arab itu ada yang mustarokah. Nah, kemudian diterjemahkan oleh sebagian orang, Umar bin Khattab itu ahli bid'ah. Dan dinyatakan bahwa sholat tarawih berjamaah itu bid'ah. Pada bid'ah yang dimaksud oleh Umar bin Khattab, cara. Sebaik-baiknya cara sholat tarawih itu tidak berkelompok, tetapi disatukan. Dan Umar juga pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab itu. Dia tidak mentang-mentang jadi khalifah, mentang-mentang lebih senior, tapi bertanya, ya Ubay, apa yang disebut dengan takwa? Sebab Ubay bin Ka'ab sering mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Umar bin Khattab rumahnya jauh, jadi 2 hari sekali itu mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ubay bin Ka'ab, hal akhadta tariqan da syauqin? Apakah engkau pernah menelusuri jalan yang banyak duri, banyak kerikil-kerikil tajam? Kata Umar, ya. Apa yang kau lakukan? Kata Umar, tasammartu wa hadartu. Saya hati-hati milih tincakun teh supaya tidak menginjak batu yang runcing, supaya tidak menginjak duri. Kata Umar bin Ka'ab, itulah takwa. Nah, jadi bukan sabda Rasul, tetapi ini kira-kira terjemahnya apa dari takwa itu. Padahal dalam Quran juga ada, dalam hadis juga ada. Tapi ini Umar minta pendapat Ubay bin Ka'ab, barangkali ada kata-kata yang lain. Maka itu yang terkena. Hati-hati dalam melangkah, bisi nincak salah. Itu adalah takwa. Kita lanjutkan. Katanya telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salat seorang bersama seorang. Jadi berapa? 2. Maksudnya berjamaah ini, itu seorang-seorang. Nah ini dalam bahasa juga ya. Berdua berapa orang? Kalau bertiga, kalau bersatu, tuhnya matak oge. Kalau berdua 2, bertiga 3, berempat 4. Nah, tapi kalau bersatu banyak. Bersatu. Di sini adalah berdua. Lebih baik daripada salat sendirian. Dan salatnya bersama 2 orang lebih baik daripada salatnya bersama seorang.
Jadi kalau berjamaah 3 orang itu lebih baik. Dan bila lebih banyak, maka itu lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu saya sering memperhatikan orang yang masuk masjid, kemudian melihat dia masbuk gitu. Jadi bukan masbuk. Saya sudah selesai sholat dengan jamaah, kemudian karena imam kan menghadap ke itu makmum, ada orang yang menunggu sebab dia tahu ada orang yang sedang wudhu. Kemudian kata seorang itu lagi dengan bahasa yang saya ketahui, saya sedang ngantosan gitu. Sampai begitu. Malahan ada orang yang mencari siapa yang ingin berjamaah dengan saya. Nah itu sholat berjamaah. Bahkan kita ulangi lagi hadis nomor pertama ya. Hadis nomor 421. Ini kaitannya ke sana. 421 sampai 423. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatu jamaati afdalu min salatil faddi min salatil fazzi bi 27 darajah muttafaq alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda salat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada salat sendiri-sendiri. Ini berlaku untuk sholat yang 5 waktu. Sebab ada yang sholat sendiri-sendiri. Seperti sholat rawatib. Sholat duha itu sendiri. Saya pernah melihat orang di sekolah itu. Nah itu kalau luar baru daftar. Ternyata sholat duha berjamaah di masjid. Dipimpin. Siga alus eta teh. Padahal sholat duha itu sendiri. Bahkan sholat duha itu di rumah. Kemudian sholat tawaf itu adalah sholat 2 rakaat setelah tawaf qudum. Itu tidak berjamaah. Yang sholat sunat berjamaah sholat id, sholat gerhana. Bahkan sholat gerhana mah qomatna teh as-sholatu jami'ah. Tapi di sini maksudnya adalah sholat yang 5 waktu. Bahkan dalam hadis berikutnya 25 juz. 25 juz itu 25 tingkatan juga. Kemudian bukan juz tapi derajat. Ini menunjukkan pokoknya kita jangan menghitung-hitung. Saderajatnya sakumaha. Cuma itu bisa terang, itu jelas semua. Nah, begitu. Sebab mungkin saja 1 derajat itu 1 derajat surga. Sebab antara surga yang satu dengan surga yang lain itu derajatnya dari bumi ke bulan. Ada itu teh. Nyanyang we cenah. Ya, asa-asup ke surga, geus ke surga mah cenah. Lihat fasilitas, tidak bisa. Saya sudah terangkan itu. Siga naik kereta api kelas ekonomi. Pada itu saya pernah ke Blitar, ke Malang, kan ada itu Malabar, ekonomi, eksekutif, bisnis gitu. Geus asup macana sarua tepi nama, jadinya memang tepina sarua. Fasilitas yang beda. Jadi surga teh kitu. Datang ka depan cegatnya. Apa di mana gitu? Ya Kuasuska deh. Turun. Ini kita mau derajat yang mana? Kita kembali ke 446. Mau derajat yang mana? Mau derajat yang 2 orang? Yang 3 orang? Karena itu banyak orang yang berangkat ke Mekah tujuannya ingin mendapatkan sholat berjamaah yang banyak. Saya juga pernah Ustaz di Liga ya masjid. Ada di lembur ge ahya tuh. Rayanya saya tetap saja ke Masjidil Haram. Berangkatnya kayak Pak
Berangkat nanti jam 3 atuh. Jam 3 nya Pak Haji. Kita berangkat salat subuh jam 3 bari jeung waktu subuh itu jam 5. Coba aku ketawa jamaah haji jam 3 berangkat. Ternyata ke sana sudah penuh ya. Nah, hari di dia ngadaguan adan. Ada jamaah haji yang nangis. Ustaz ka itu cerita Masjidil Haram wae naon? Ih, salat berjamaah di Masjidil Haram itu kan beda ya salatnya. Sampai berapa? 100.000 ya jabatan masjid GBA. Yang kedua, itu kan diperkirakan pada musim haji itu ada 2,5 juta. 2,5 juta itu lebih baik daripada 25 orang. Nah, gitu kan. Dan langkahnya juga mau naik bus teh. Jadi berangkat jalan kaki. Nah, semangat. Tapi disayangkan ada orang-orang yang tetap saja sholat nanti di maktab. Boleh itu sah sholatnya. Ya. Tapi imamnya kan orang Indonesia. Bacaan eta keneh. Nah, itu. Jadi sayangkan, usah atuh teu ngabejaan ti kamari, nah teu nanyakeun atuh. Tereh pulang, tereh uih baru bertanya. Abi rek ngarosa ti kamari. Karena itu juga ketika umroh kan ada umroh yang elit mah. Itu di eta hotel anu caket Masjidil Haram. Sana nya jam-jam tawar dikitukeun teh hordeng teh katingali Ka'bah teh atuh. Saya pernah ke sana tuh. Urang dieu teh kamar sih. Wah, tuh cenah Ustaz. Di masjid mah tangtos ningali Ka'bah. Jadi dia mah tinggal itu. Jadi memang nyambung kan ke itu apa? Suaranya. Tuh, jadi adzan Masjidil Haram kan nyambung kalau setiap hotel nyambung ketinggal itu. Tetap we da imah di hotel itu di masjid. Berjamaah sah lupa tuh. Bapak sebatkeun sahna kan repot. Tapi ada itu petugas haji yang menyatakan tujuannya kan jangan sampai berkerumun, dulu juga berkerumun. Jangan sampai berdesak-desakan pada saat itu. Dan harus menjaga kesehatan sebab belum haji, jangan ke Masjidil Haram. Semua masjid yang ada di Mekah sama. Itu teh petugas haji itu teh. Ketepaan orang presisi. Cengalina indah ya itu mencetak anjuran supaya tidak berdesak-desakan, supaya tidak mengganggu kesehatan sebab kita belum berangkat haji. Padahal itu adalah latihan untuk berangkat, latihan jalan. Itu tekan. Terakhir saya itu 2 km. Saya tahu 2 km itu di eta ya 1,6 sampai halaman. Jadi latihan jalan kaki dan ternyata ketika hajinya sampai 20 km. Lah tong dietang teman. Nah, ini memberi semangat. Jadi jangan menganggap ringan, saruan penting masalah, tidak begitu. Saya tanya, mau kelas ekonomi atau eksekutif? Itu saja. Kelas ekonomi, itu kan tiluan. Ya, sabang udah itu duaan. Tiluan. 3 nabus gitu, nunutannya ka ditu. Ke perjalanan jauh. Sakinten bisnis mah duaan. Malahan di eksekutif mah tiasa nyanghunya. Di handapna ya eta di TTCA. Pokona mah siga kitu lah. Eta mah masih kena rendah atuh dibandingin sareng surga. Pemilik hotel teh mah bade bintang 3 melati nya. Atau sampai bintang 7. Pan di luhur, Bu. Nah, itu beda fasilitasnya. Asup ke hotel melati
Anukna mana cenah Pak jaya anuk di dia mah caina mana cenah ya kasurna gitu coba eta teh aserna teh ku palecer deh itu bisa kekituan si palecerna kadinya we atuh asup angin itu juga di hotel tergantung kita dan itu adalah sangat murah karena itu banyak orang yang pergi ke masjid itu karena ingin sholat berjamaah. Andaikan datang ke masjid tidak ada orang nepi ka aya di masjid 3 in 1 adzan qomat imam eta batur deui tapi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini sudah mempunyai niat untuk sholat berjamaah. Hebatna Allah di sana ya. Bagus Allah. Nyage baru niat dicatat. Bahkan ketika di kereta, saya pernah ke Surabaya itu di kereta, badami we kita sholat berjamaah. Kan mudah ya? Kan duaan sholat berjamaah bisa sebetulnya. Ulah ke abdi bade salat adi mah atosen eta mah jelema eta mah jadi teh asal kewajiban mah gitu. Tidak bermasyarakat. Nah itu kita harus kenal dengan tetangga. Yang sebut tetangga itu banyak. Ada tetangga pekerjaan atau teman sejawat juga itu sebutnya tetangga. Apalagi perjalanan jauh. Seperti ke Mekah, kita harus kenal gitu. Bapak di mana? Nah, kita kadang-kadang bermuatan dakwah juga. Bermuatan dakwah. Bapak bade salat, kewe cenah abdi mah salatna di Mekah. Ya Pak, jamaah haji gitu. Sebab ada itu dari atasnya begitu dari pembimbingnya. Kudu salat kewe di Mekah. Jadi kalau 1 hari perjalanan nanti di Mekah teh salat zuhur 2 kali jeung kamari kita sebut qada teh. Nah, salat 2 kali mun inget eta oge. Kadang-kadang sebab saya tidak bisa wudu di sana. Kajaman ge ku tisu cenah itu. Padahal ada aturannya membaca bulughul maram beres urusan teh. Kan betul menyanak eta kange taneuh teh kan kudu disangrai, dipoe, diasupkeun kana eta. Jadi tayamum teh betul-betul karena kain dikitu saya taneuhan teh. Ngan waktu beberes eta kain teh dina koper. Itu masalahna mah. Pinjam ke batur era tungtung nama kieu sare. Nah, di sana kita muatan dakwahnya, kita harus sholat di sini. Alhamdulillah, gitu cenah Pak. Ima ya daliana. Itu sholat berjamaah. Bisa saja sholat berjamaahnya itu misalnya 2 baris. Di belakang berdua, di depan juga berdua misalnya. Atau dengan suami istri tidak perlu begitu di kareta. Suami istri bisa saja di sebelah kanan dalam keadaan darurat. Intinya lebih banyak, lebih besar pahalanya. Jadi tujuan ibadah umroh, mana umroh kalau haji kan temenang. Umroh itu ingin sholat berjamaah dengan orang banyak. Tapi masjid yang dekat jangan ditinggalkan. Saya juga kan ada 2 masjid. Tilu di 1 jamaah itu ada 3. Jamaah yang paling banyak di PP tadinya. Sebab di PP mah 40 teh sajajar. Di masjid yang dekat dengan saya 5 teh terus pinuh. 5 teh. Ini dia cenah pinuh. Ini ada masjid 5 kali 5. Kita lanjutkan hadis nomor 447.
An Ummi Waraqah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaroha an ta'umma ahla dariha. Rawahu Abu Dawud wa sahaha Ibnu Khuzaimah. Dari Ummi Waraqah, perempuan Ummi teh. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah dia mengimami isi rumahnya. Nah, di sini tidak dijelaskan isi rumahnya. Tapi ada keterangan dari Hasan. Menurut lain riwayat bahwa Ummi Waraqah mempunyai 2 orang hamba, 1 laki-laki, 1 perempuan. Nah, ini hanya keterangan. Jadi kalau ibu-ibu yang tidak bisa pergi ke masjid misalnya, atau masjidnya jauh, boleh, atau bahkan lebih baik berjamaah dengan suami. Tibatan tuh sama sekali. Kalau di sana banyak orang, ayah anak, ayah incu, ada untuk seisi rumah. Tidak ada suaminya pergi ke masjid, ada anak gadisnya sholat berjamaah. Sini kan kaitannya dengan hadis di atas. Buru nyai, cenah kajenting di antosan gitu, sholat berjamaahnya lebih baik. Dan itu kan bari ngapakeun eta teh. Da ari sholat sendiri mah Quran tak sebener. Tapi ketika jadi imam, saya tadi ada kesalahan. Ketika jadi imam ada tanggung jawab. Imam harus lebih khusyuk. Tanggung jawab bacaan, tanggung jawab kudu benar. Biasa ada ari sendiri juga harus benar nya ngan ari sendiri mah asa sabaraha teh sujud sahwi pan batur teu apaleun. Cenah ragu-ragu asa 3 asa 4 talahor teh tambahan hiji kan tenang. Sebab tetangga kita apaleun, orang rumah juga tidak apaleun. Kau jadi imam kan di sini. Imammu mau kumaha imam we. Nah, saya setelah jelaskan di sini siga tarawih teh saya tanya jamaah. Tadi teh apa tilu? Kumaha ustaz we. Geus teu ngitung gitu. Kumaha ustaz we gitu. Dan makmum juga harus bertanggung jawab bisi imam salah. Karena itu biasanya ustaz teh pabulinca ya. Alim kalau imam teh bisi sarua teu apal. Karena itu di pongkar pirakunya ngajar. Dan kesalahan itu wajar. Saya di Masjidil Haram itu berapa kali kesalahan. Bahkan aya videona imam-imam yang salah baca karena lupa. Bukan berarti aib itu, ya. Manusia juga. Rasul juga kita sudah jelaskan Rasul ketika itu lupa. Seharusnya duduk, ini berdiri atau seharusnya 4 rakaat, ini 2 rakaat. Nah, itu tanggung jawabnya. Di sini seorang perempuan ya yang tidak bisa pergi kemana-mana dan ada di sana perempuan yang lain harus jadi imam. Tapi kalau ada laki-laki walaupun anak kita berusia 7 tahun tapi bacaannya benar, walaupun dia tidak tahu artinya, kan orang gitu apa, sah jadi imam. Tapi yang sholatnya itu benar, kan aya nu budak kecil we sholatna teh. Wah, masuk barokahna oke. Tah eta mah kudu bapatahan heula. Dia harus jadi makmum ya. Jadi makmum karena tidak benar sholatnya. Tapi kalau sudah 7 tahun, biasanya 7 tahun, ketinggali sholatnya, khusyuk pisan bacaannya. Kan banyak ya imam yang kecil itu hak jadi imam. Walaupun usianya masih muda. Sebab yang jadi imam itu kan ketentuannya laki-laki. Kemudian ada tingkatannya, yang paling mengetahui tentang Quran. Yang kedua, kalau sama yang mengetahui tentang as-sunnah, kemudian baru faktor-faktor yang lainnya atau kriterianya itu karena usianya, karena dia lebih soleh teh, lebih dulu masuk Islamnya atau lebih dulu hijrahnya. Kita sudah bahas itu. Nah di sini Ummu Waraqah itu adalah makmumnya perempuan.
Dua, tentang perempuan yang mengimami di umum belum pernah kejadian. Dan pekerjaan jadi imam di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya, tabi'in dan yang lainnya adalah hak laki-laki. Perempuan yang menyerupai laki-laki dilaknat oleh Rasulullah. Ini sampai ada keterangan begitu dari Hasan. Yang sholat itu bukan hanya orang Islam dalam arti umat Nabi Muhammad SAW. Agama yang lain juga ada. Seperti Imam Nasrani itu ada yang Nasrani kan banyak macamnya. Sholat itu teh. Bahkan ada yang terkena geningan. Saan jadi imam teh. Ya, pernah terkena itu. Saha. Pokoknya ada itu. Bahkan ada Kristen Ortodok Suriah. Jadi sholatnya ternutup aurat biasa. Gitu. Pernah ya itu lihat macam-macam sholat. Zaman ayeuna penting akitu waktu. Jadi yang imamnya perempuan. Ya. Itu sholat itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim yang saya tahu. Mungkin juga sejak zaman Nabi Adam. Sholat. Jadi orang Yahudi juga wajib sholat. Orang Nasrani wajib sholat. Mun bener mah. Dan di Islam juga bermacam-macam. Yang sholat. Padahal contohnya hiji teteh. Rasul. Tapi sholatnya bermacam-macam. Ain sholatnya timimiti takbir Nabi salam. Nangtung we. Hanya. Tapi bener ieu mah rukunna sakitu, sujudna sakitu. Nangtung. Tong waka disalahkeun. Pak, sholat Bapak salah. Abdi mah teu bisa dieu. Itu bisa hukum kan ada ya gering itu bisa diuk air itu bisa nangtung pan jami teh air itu bisa diuk kalau dia mau bisa diuk. Nomor 3, di dalam salat berjamaah saf-saf perempuan adalah di belakang sekali, di belakang laki-laki dan di belakang anak-anak. Orang yang haknya di belakang sekali tidak pantas ditaruh di hadapan sekali, maksudnya. Nomor 4, nah ini nomor 4 ya, keterangan di Hasan. Hadisnya sahih. Ada sabda Rasul bahwa tidak bahagia satu kaum yang menjadikan perempuan sebagai ketua mereka. Mulainya presiden. Orang yang tidak boleh dijadikan ketua tidak layak dijadikan imam. Jabatan imam itu adalah satu dari jabatan ketua. Jadi maksudnya hadisnya begini. La yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Pada saat itu sampai kepada Nabi. Jadi Nabi itu dakwahnya antar negara. Dakwahnya dengan tulisan, mengirim orang. Kan surat-surat Nabi itu banyak. Kepala negara yang ada, yang terjangkau pada saat itu didatangi oleh para mubaligh. Ada yang diterima, ada yang masuk Islam, ada yang diterima tapi tidak masuk Islam, bahkan ada juga yang dibunuh itu. Dan si pembawa suratnya, kurirnya itu sudah siap mati. Mun ayeuna mah ini teh SPJ mah. Zaman Rasul Pak, tidak SPJ. Tidak pernah bertanya, ya Rasul saya berangkat ke sana tapi udah cenah pun bojo kudu di aya uang tinggal. Dan para sahabat juga tahu, bahkan siap para sahabat, saya siap. Ditunjuk oleh Rasul untuk berangkat. Tidak memikirkan apa-apa lagi. Abi PT batur, oh, tah atuh ti abi. Itu kan yang mendukung itu sama dengan yang pergi. Jadi dia cerita ya cai ya sok ti abdi cenah kocorkeun tidinya sampai orang itu wudu sholat berjamaah lagi cai nanti dia itu dapat pahala. Jangankan pahala, dosa juga dapat kadang-kadang, Pak. Ya, dalam hukum kita kan begitu, ada pembunuhan. Yang membunuh seorang,
Abdi teu maehan nganalian ngumpul. Katewak banyak, katewak. Abdi mah teu nalian cenah nganuduhkeun wungkul. Nah, itu kan semuanya terlibat itu. Dalam kebaikan juga begitu. Dalian di sini. Baru dibaca dalian teh sering itu dalian itu teh dina WA menunjukkan kepada satu kaum adalah cenah teh sama dengan mengamalkannya ya. Kan dihadapnya sok aya gini. Terserah Anda apakah mau dibuang atau diteruskan eta teh. Nitah teh. Tapi kade ari hadis dhaif mah tong sebab nu tadi teh abdi mah teu nyebarkeun hadis dhaif ngan nge-share wungkul. Jadi barangkali ini hadisnya apa? Mandala ala khairin falahu bisru ajri fa'ilhi. Pondok hadisnya teh. Gitulah. Siapa yang menunjukkan atas kebaikan, coba di itu, dari yang ayo nak belum marah, aduh. Ayo Pak. Siapa yang geningan ayat alhamdulillah. 1484. Ya Pak. Hadis teteh halaman 670. Untung pondoknya tuh resep kan hadis pondok tadi. Dari siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa menunjukkan seseorang kepada kebaikan maka ia akan mendapat pahala seperti pahala yang membuatnya. Hadisnya sahih Muslim. Ya, serian ta. Eta teh dari WA. Dari share. Karena itu kalau menunjukkan kepada kebaikan dia dapat pahala. Kalau menunjukkan kepada kejahatan dapat dosa itu ngabantuan. Dan ini bisa berkembang hadis eta teh Pak. Berkembangnya begini. Memilih pemimpin goreng kabawa goreng. Dan mau jadi pemimpin dipilih ke bapak. Ternyata dia jahat. Itu dari Qur'annya Quran surah An-Nisa ayat 85. Ayat asisten Abi. Oh iya mohon. Biasanya di situ atuh. Surat An-Nisa ayat 85. Coba diawas. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa akan segala sesuatu. Angkanya jangan sembarangan ya menolong gitu. Punten ya Mas. Aya nu naroskeun. Aya nu minta sumbangan kangge masjid. Cek sumpuring teh. Ari dinya masjid kegiatanna naon wae. Muludan, rajaban, cenah kitu nya. Langsung kitu. Bapak mah moal cenah. Bari ini moal mere moal we cenah. Sebab ya kan ada yang minta-minta sekarang di jalan ada lagi itu untuk kegiatan-kegiatan yang bid'ah misalnya. Berarti kita juga ngadukung. Kalau untuk pengajian, kalau tidak ada ini dana tidak akan jadi misalnya. Ini orang yang berangkat dakwah juga begitu. Nah, ini ada laporan ya Rasulullah
itu ada pergolakan politik di sana sampai sekarang yang menjadi kepala negaranya adalah perempuan. Kata Rasulullah, tidak akan bahagia orang yang menyerahkan urusan mereka, urusan kenegaraan kepada perempuan. Karena itu pernah ada fatwa haram memilih presiden perempuan. Tapi kalau kepala daerah itu boleh. Kepala sekolah boleh. Keputusannya begitu. Hah? Boleh. Kepala desa juga boleh. Ya, itu gubernur boleh. Tapi kalau sudah di atas, Rasulullah hanya mendoakan tidak akan bahagia. Itu hadisnya Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha itu kaitannya dengan Aisyah pernah memimpin perang Jama pada saat itu karena Aisyah radhiyallahu anha menunggangi unta dan berseteru dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi saat itu Utsman bin Affan dibunuh. Tetapi Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah tidak mau mengusut itu. Ada tuntutan sokitunya itu pihak oposisi. Tuntutan sehingga terjadilah perang Jama, ketidakpercayaan kepada Ali. Bahkan diceritakan di sana kata Rasulullah sudah tidak ada. Nanti apabila ada gonggongan anjing berarti kamu ada dalam pihak yang salah. Nah, Aisyah itu berhentinya ternyata benar apa kata Rasul dan beliau ingat. Nah, ini hadis kaitannya nih dalam Bukhari itu. Jadi ceritanya panjang poin dongengkeun tamat saja. Kita lanjutkan lagi, kita tamatkan saja. Hadis nomor 448. An Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna ummi maktumin ya ummun nasa wa huwa a'ma rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah jadikan ibnu ummi maktum khalifah mengimami orang ramai. Jadi orang-orang padahal ia seorang buta. Jadi ibnu ummi maktum itu tidak diajak perang. Waktu perang Rasulullah ada bukan PLT teh. Ya, kalau kepala negara berangkat jadi wakilkeun tak wakilna itu yang megang urusan itu. PYMT beda ya dengan PLT. PYMT naon PYMT teh? Yang melaksanakan tugas. Jadi Ibnu Ummi Maktum itu pernah menjadi kepala negara ketika Rasulullah berangkat perang. Sebab di sana kepala negara pada zaman itu jadi imam juga. Abu Bakar jadi imam, Umar jadi imam. Kan Umar tadi bunuhan juga imaman subuh teh. Tak kira kunci pelatihannya teh. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan itu sedang baca Quran. Nah, jadi kalau kepala negara jadi imam. Akhirnya mah kepala negara dan imam beda. Imam dan tukang ngadoa juga beda. Kalau dulu itu sama itu. Jadi ya istakhlafa makanya di sini. Hasan menyatakan jadikan khalifah. Karena itu khatib juga wal imamu yakhtubu ya, nanti kita bicarakan dalam kitab Jumat. Imam yang berkhutbah. Dan imam itu bukan imam salat saja. Kan aya IB cenanya aya kamari kan? Aya kene IB teh. IB terang kan? Imam besar. Bapak-bapak mah. Kan hanya baliho agung IB. Nah, itu bukan hanya imam salat saja. Hari abdi mah imam kecil. Wa nahwu Ibnu Hibban an Aisyata dan seperti itu juga. Jadi hadisnya sama kalau dari yang di atas itu dari Anas radhiyallahu anhu. Kalau ini dari
Aisyah radhiyallahu anha. Nah, berarti Aisyah itu yang lebih tahu kan, istri Rasul yang lebih tahu. Sama hadisnya, tapi diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Jadi boleh imam itu yang tunanetra boleh, tapi kadek ulah ditinggalkan. Saya punya murid itu tunanetra. Saya cenah abdi teh, Ustaz ge terang cenanya, nya lah apa jung itu suluran Ustaz suluran jadi bada gitu. Jadi cerita nama merenang hayang duit tapi belum dibere. Itu di itu. Simburing telepon kali itu. Ustaz cara umumkeun ka jamaah tong ditinggalkeun gitu. Diumumkeun ka abdi. Kade dituntun saya. Hanas khutbah kieu kitu nya jamaahna teu aya pan hawatos. Tanya gitu. Tak abdi mah teu doraka cenah mun make sendal sabelah hejo sabelah keureum. Nomor 450 An Ibnu Umar qala Rasulullah An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khafa man qala la ilaha illallah. Rawahu Daraqutni bi isnadin dhaifin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatkanlah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan salatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya orang Islam kan salatan mun maot teh sah teh si eta jadi imam Islam si eta oge gitu. Sah ulah teh imamna si eta kade imam saha we gitu. Pan aya anu jamaah itu umroh sering enggak tahu umroh teh. Bagian saya cenah imam Masjidil Haram lupa atuh teh. Naroskeun imam kasih guring coba. Maksudna kumaha Bapak? Mun imamna Sudais macam daek ka ditu. Sudais? Sumburing ti ditu tang ka hotel. Alah cenah ustad imamna Sudais abdi teh ka Mekah teh Masjidil Haram. Dia tahu itu dari itu kan, dari hotel kan ada bacaannya. Sudais abdi teh ka ditu. Tah nu kitu nu salah teh. Imam saha we atuh. Sebab nanti berjamaahnya tidak sah, Pak. Da abdi mah niatna imam teh ku eta. Ustaz Rahmat misalnya, abdi teh Ustaz saja teu sah berjamaah. Karena imam mah saha we. Imam aya khatib bagian saha dinya, cenah mah. Apa teh nya diusut-usut teh mah boga hutang ka khatib. Bisi khatib teh nu boga hutang can maya nepi ka kiamat neraka tah bisi kitu. Tak. Ingat atuh caranya. Sungguh hadis itu lemah, tetapi orang yang mengucap la ilaha illallah secara kita sama dengan kita adalah muslim. Orang muslim yang mati wajib disalati. Istilahna teh ulah disalatkeun tapi disolatan. Salatkeun cenah salat. Nu maot disolatan sanes disolatkeun. Tidak sedikit sahabat-sahabat salat di belakang khalifah-khalifah yang dolim. Jadi ada khalifah seperti Yazid itu, Marwan bin Hakam itu tidak soleh lah. Tapi jadi khalifah bahkan jadi khatib. Jadi imam, bahkan jadi imam ketika lebaran. Khutbah heula. Kan seharusnya lebaran mah salat heula. Salat Id mah nya imam khutbah heula. Saud Ibnu Abbas naat beda jeung Rasul da Rasul mah salat heula. Lamun salat heula terus khutbah moal didengekeun saya teh. Rasa teh kitu. Imam Marwan bin Hakam. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin fa yasna kama yasnaul imamu. Rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaifin. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang dari kamu datang pada salat maksudnya berjamaah sedang imam di dalam satu keadaan misalnya sedang sujud atau ruku, maka hendaklah ia berbuat sebagaimana imam berbuat. Nah ini hadisnya sama dengan yang lalu, tetapi harus masuk saf dulu dan takbir. Ade,
ulah sujud di penggar. Hadis ini lemah, keterangan sungguh pun riwayat lemah, tetapi makna hadis itu betul. Jadi tanpa hadis ini juga kita tahu dari hadis-hadis yang lain yang sahih. Karena memang kita mesti mengikuti imam di mana saja kita ketemu, dalam arti kenaon wae imam dalam arti sholat itu. Waktu ia berdiri, waktu sujud, ruku dan yang lainnya. Dan imam itu berbeda dengan komandan. Ya, saya pernah menjelaskan itu. Imam ruku, komandan mah siap bro, balik kanan, balik tuh marehna, tuh eta komandan, itu, lik 2B, balik kaki 2 KB, marehna KB, rasanya dari kadinya ulah panjang ting. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita masuk ke bab sakit, bab safar, dan nanti kayak buku ada pengumuman dari Pak.